Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, para dekan, para mahasiswa, mahasiswi peserta pengenalan kehidupan kampus, dan para sivitas akademika di Unhas. Sebelum saya lanjut, saya akan sedikit memberikan pantun untuk Unhas. Di Sulawesi ada Pantai Losari. Pantai Losari sangatlah keren. Kampus Unhas keren sekali. Jadikan Unhas kampus bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih, saya diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kuliah melalui Zoom meeting, melalui video. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan akselerasi War on Drugs dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, mengawali kegiatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sampaikan, sesuai dengan dalam foto sudah terlihat, saya Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH, Brigadir Jenderal Polisi, saat ini selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 89. Saya S1 saya di P3, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kemudian jenjang sekolah saya di Sekolah Pimpinan dan Sekolah Pimpinan Tinggi di Bandung, Jawa Barat. Saya mengikuti pendidikan kejuruan, Reserse Umum tahun 91. Kemudian Daspa Brimob tahun 96. Kemudian khusus fungsi perencanaan, kursus intelijen, dan audit investigasi tahun 2018. Saat ini saya lulusan dari UNRAM, S2 UNRAM, dan saat ini saya sedang proses penyelesaian S3 saya di PDN Jatinangor, Jawa Barat. Kemudian penugasan saya pernah mengikuti kegiatan kerjasama dengan Kepolisian Filipina tahun 2012, yaitu di Davao dan Gensan Police. Kemudian tahun 2013 juga di Cebu, Davao dan Gensan. Kemudian kerjasama dengan Kepolisian Cina di Hong Kong, Beijing dan Shanghai tahun 2017. Kemudian mengikuti atau melaksanakan pengamanan Pilpres di Saudi Arabia, di Riyadh, Jeddah, Mekah dan Madinah tahun 2018. Dan terakhir ada pemanfaatan IT di China, di Hangzhou dan Beijing tahun 2019. Kemudian riwayat penugasan saya bertugas dari tahun 91 sampai 96 di Sumatera bagian selatan sebagai Kapolsek di beberapa tempat. Kemudian tahun 98 sampai 2004 saya bertugas di Kalimantan Selatan sebagai kepala operasi, kemudian Dansat Brimob di Kalimantan Selatan, serta Kademprop atau Kasubit Propos di Polda Kalimantan Selatan. Kemudian setelah sekolah saya bertugas di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagai Kepala Densus 88 Anti Teroris, Kasat Reskrim Polda di Nusa Tenggara Barat, dan Kapolres Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya pindah ke Semarang, Jawa Tengah sebagai Kapolres dan Kapolres Cilacap di Polda Jateng, dan kemudian saya di Jawa Barat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal. Kemudian 2012 saya menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba di Polda Sulawesi Utara. Kemudian saya juga menjabat sebagai Kaprodi S1 di PT IKA, sebagai dosen. Kemudian dipindahkan menjadi Karo-op di Polda Kalimantan Selatan, dan terakhir di Sopori, Mabes Polri. Kemudian 2023 kemarin saya ditugaskan di Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat
dan saat ini saya tugas di Sulawesi Selatan. Ini ada beberapa gambar di kiri kanan. Saya suka menyelam, jadi menyelami kehidupan yang ada di bawah laut. Rupanya indah sekali. Saya sampaikan pada adik-adik semua bahwa karakteristik transnational crime, narkoba sebagai bagian dari transnational crime. Kenapa disebut seperti itu? Karena narkoba ini hampir semua negara mempunyai masalah besar terhadap narkoba. Jadi dalam satu negara, kadang-kadang negara tersebut mempunyai persiapan, dia mempunyai perencanaan dan diarahkan ke negara lain. Seperti Indonesia ini, mungkin dari daerah Malaysia, dari daerah Cina, atau dari beberapa daerah lain yang dikirim ke negara kita. Kemudian kelompok ini terorganisir dan melibatkan kriminal di lebih dari satu negara dan mempunyai efek substansial di negara lain. Ini resolusi dari Majelis Umum 15 November 2000, Konvensi PBB terkait dengan kejahatan nasional crime yang ada di wilayah dunia ini. Kemudian Direktur UNDC, itu Ibu Gadawali, menyampaikan bahwa tanggal bulan Juni 2021 dilakukan disebut Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Ini kemarin kita lakukan di Denpasar, Bali, untuk memberikan efek dominan di beberapa negara, khususnya di Indonesia. Tahun 2020 diperkirakan ada 275 juta orang menggunakan narkoba dan 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba. Bayangkan, hampir lumayan tinggi yang menderita gangguan tersebut. Menurut laporan Obat Dunia UNODC, narkoba menghancurkan kesehatan dan mencuri masa depan. Dengan menggunakan narkoba telah membunuh hampir setengah juta orang pada tahun 2019. Oleh sebab itu, strategi UNDC saat ini adalah meningkatkan pencegahan, pengobatan, perawatan, peradilan pidana yang efektif, akses yang lebih besar untuk kendalikan obat yang membutuhkan, alternatif berkelanjutan untuk penanaman obat-obatan terlarang, memperkuat internasional kerjasama dan pemahaman lebih baik dari pemantauan pasar obat terlarang. Presiden menyampaikan bahwa narkoba merupakan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan luar biasa ini menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tahun 2015, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia dalam situasi darurat narkotik. Itu 2015, saat ini tentunya berkembang terus. Jadi, kenapa disebut extraordinary crime? Karena kejahatan ini terorganisir, lintas negara dan internasional, dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Ini menjadi salah satu kejahatan yang harus tantangan bagi negara kita, termasuk di Indonesia. Kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semua atau adik-adik semua, kejahatan narkotika adalah kejahatan tanpa korban, victimless crime. Kejahatan yang memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan segera menjadi korban kejahatan itu sendiri. Beda seperti penipuan, ada korban. Beda seperti pemerkosaan, ada korban. Tapi kejahatan ini korban sekaligus juga pelaku kejahatan. Kemudian beberapa hal untuk diketahui sama dari semua bahwa memang kita ditemukan 91 jenis narkotika baru. Jadi berkembang terus narkotika ini harus kita waspadai. Penyebaran narkotika ini menyebar ke seluruh pelosok wilayah. Kalangan anak-anak sudah mulai
lakukan di sana, termasuk pelajar, mahasiswa, dosen, dan artis. Aparat yang terjerat narkoba banyak, karena kita sudah menangkap beberapa pelaku dari TNI, Polri, BNN sendiri, jaksa, dan hakim. Potensi pasar, karena Indonesia lebih dari 275 juta jiwa, tentunya akan besar sekali potensinya. Jaringan ini sampai ke lapas, karena juga bisa lakukan dari lapas. Daya rusak narkotika ini lebih serius dibanding korupsi dan terorisme, karena merusak otak dan tidak ada jaminan sembuh. Jaringan internasional yang ada di Indonesia ini jaringan Golden Triangle, Golden Crescent, dan Golden Picok. Itu jaring-jaringan dari luar Indonesia. Dukungan modal jaringan narkotika yang beroperasi di Indonesia berskala internasional dengan dukungan modal yang sangat besar, karena pasarnya besar. Jalur masuk Indonesia banyak sekali lewat jalur laut dan pelabuhan tidak resmi atau jalur tikus. Penyalahgunaan teknologi menjadi bagian yang sangat mempengaruhi kondisi saat ini. Tentunya kerugian pasti meninggal dunia setiap hari karena narkotika dan kerugian triliunan rupiah akibat penyalahgunaan narkotika. Kami sampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi melakukan akselerasi. Acceleration is the rate of change of velocity. Kegiatan yang kita lakukan tentunya perang terhadap narkoba, perang melawan narkotika. BNN melakukan kegiatan melalui beberapa kegiatan, yaitu soft power approach, itu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Hard power dengan pemberantasan, smart power dengan IT, dan kooperasian dengan nasional, regional, internasional. Kita berharap ada kepercayaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Strategi War on Drugs sebagai tagline kita itu merupakan strategi BNN dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan profesor narkotika dengan menggunakan pendekatan soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan kooperasian. Dalam rangka mewujudkan BNN sebagai lembaga yang punya masyarakat dan akuntabel dalam melaksanakan Indonesia Bersinar. Ini untuk diketahui, kita lihat dari bagannya, yang terlihat dalam rangka P4G ini. Kemudian saya jelaskan secara singkat bahwa power approach, soft power approach adalah pencegahan. Itu merupakan upaya untuk penguatan ketahanan individu dan keluarga dari pengaruh bahaya narkoba. Kemudian itu pembentukan desa bersinar, pelatihan soft skill, dan pengembangan soft skill di SMP dan SMA sederajat. Kemudian pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan narkoba. Rehabilitasi juga demikian, penyembuhan agar tidak lagi mulai ketergantungan terhadap narkoba dan tidak kembali menjadi penyalahguna. Kita lihat pencegahan demikian, yaitu untuk penguatan ketahanan hidup individu dan keluarga dari pengaruh bahaya narkotika. Kita bentuk relawan, kita bentuk desa bersinar, dan kita latih soft skill dan pengembangan soft skill di SMP dan SMA sederajat. Pemberdayaan masyarakat juga demikian, melalui implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita mengatakan kawasan rawannya mana, kita berikan pelatihan life skill, dan kita advokasi, dan kita buat menjadi kabupaten atau kota yang tanggap dan ancaman narkoba. Kemudian pemberantasan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat jaringan narkotika. Kegiatan pengungkapan jaringan narkotika melalui penyelidikan, dan pemusnahan lahan tanaman ganja, dan penindakan dan pengejaran serta perampasan hasil. Di Sulawesi Selatan sudah kita dapatkan tanaman berupa ganja yang ditanam di beberapa tempat yang kita sudah antisipasi dan kita sita atau kita angkat tanaman tersebut.
pemanfaatan teknologi sebagai upaya penyalahgunaan smart power untuk mengoptimalkan IT. Jadi kita berantas narkoba menggunakan IT agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih besar. Kita perlu kerjasama dengan beberapa pihak, ya, baik kementerian, lembaga, Pemda, masyarakat, internasional, baik secara bilateral maupun antarnegara maupun multilateral melalui keikutsertaan dalam forum-forum internasional. Persebaran kawasan narkotika di Indonesia ada 8.002, itu yang kita jadikan kategori waspada dan bahaya. Ada beberapa wilayah ini, Sulawesi Selatan ada 300 kawasan, 330 kawasan yang cukup besar. Data narapidana kita juga cukup besar, ya, hampir lembaga kita overcrowded, banyak sekali yang tertangkap di sana dan overcrowded. Data narapidana ini cukup besar, kemudian kita punya juga program rehabilitasi dengan standar layanan rehabilitasi untuk menanggulangi mereka-mereka yang kecanduan. Bahwa yang modelnya adalah compulsory yang sedang dalam tahap proses penyidikan dan voluntary yang dilakukan secara sukarela yang datang ke wilayah kita. Kita punya instruksi Presiden RI tahun nomor 2 tahun 2002 tentang semua lembaga wajib melakukan kegiatan ini di bawah kendali Badan Narkotika Nasional. Ini beberapa lembaga. Itu mungkin yang kami sampaikan sama adik-adik semua. Secara singkat saya sampaikan bahwa bahaya narkoba itu bisa merusak segalanya. Saya berharap adik-adik menjadi pelopor, menjadi bagian kampus ini untuk wujudkan kampus ini menjadi kampus bersinar, bersih dari narkoba. Itu yang saya sampaikan kepada adik semua. Mudah-mudahan pertemuan siang ini memberikan dampak yang bagus buat adik-adik semua menjelang perkuliahan yang ada. Baik, itu yang saya sampaikan, siswa yang ada di sini dan yang lain juga. Challenge itu adalah tantangan untuk menjawab kuis BNNP atau BNN yang ada. Apa nama tagline daripada Badan Narkotika Nasional? Saya ulangi, apa tagline daripada Badan Narkotika Nasional? Apabila nanti sudah bisa dijawab, segera follow media sosial kita dan kita akan beri hadiah menarik. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan Tanjung Bira ada di Bulukumba. Coto Makassar enak disantap. Mari bersama perangi narkoba, war on drug, speed up, never let up. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.